Pada umumnya skakmat dengan menggunakan pion memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. 1. Pion tersebut berhasil mencapai petak di mana ia memberikan skak terhadap raja lawan. 2. Pion tersebut dijaga atau dilindungi oleh buah lainnya. 3. Tidak ada buah lawan yang dapat memukul pion tersebut. 4. Raja lawan tidak mempunyai petak perpindahan yang aman untuk menghindari skak. Diagram ini menunjukkan bagaimana pion putih memberikan skak dan mematkan raja hitam. Seperti yang dapat kita lihat bahwa semua ketentuan yang diperlukan oleh pion putih dalam mematkan raja hitam telah dipenuhi. Yaitu, 1. Pion putih berhasil mencapai petak di mana ia memberikan skak terhadap raja hitam. 2. Pion tersebut dijaga atau dilindungi oleh raja putih. 3. Tidak ada buah hitam yang dapat memukul pion tersebut. 4. Raja hitam tidak mempunyai petak perpindahan yang aman untuk menghindari skak. Ini berarti raja hitam telah dimatkan oleh pion putih. Diagram ini menunjukkan bagaimana pergerakan raja hitam yang dibatasi oleh buah-buah caturnya sendiri. Bagi putih, memajukan pion B6 ke petak B7 akan memberikan skakmat terhadap raja hitam karena petak B7 itu juga telah terkawal oleh kuda putih yang berada di petak C5, sehingga raja hitam tidak dapat melakukan pemukulan terhadap sang pion. Pion B7 skak, raja hitam tak terselamatkan lagi. Diagram ini menunjukkan bagaimana putih membuat raja hitam terperangkap sehingga hitam dipaksa untuk menggerakkan buah caturnya yang lain. Dan tentu saja pada langkah selanjutnya putih dapat melakukan eksekusi skakmat dengan pion. Bagaimanakah putih menyelesaikan permainan? Tepat sekali, Raja E6. Putih mengunci semua petak perpindahan Raja Hitam. Hitam hanya bisa memainkan pion G1 promosi, menjadi menteri atau menjadi perwira lainnya. F7, skakmat. Diagram ini menunjukkan bahwa benteng putih telah memiliki penguasaan penuh sepanjang baris ke-8. Pergerakan Raja Hitam menuju baris ke-6 juga terhalang oleh dua pionnya di E6 dan F6. Di mana petak G6 dan G7 juga terhalang oleh penguasaan Raja Putih yang berada di H6. Meskipun kuda hitam di E7 dipindahkan, Raja Hitam tetap tidak bisa bergeser ke petak itu karena sudah terkontrol oleh gajah putih yang berada di C5. Bagaimanakah putih menyelesaikan permainan? Benar, gajah G6 skak. Hitam tidak mempunyai pilihan, kuda makan G6. Pion H makan G6 skakmat. Diagram ini menunjukkan bahwa pergerakan Raja Hitam terhalang oleh buah-buah hitam lainnya. Benteng di H8, gajah di F8, dan pion di H6. Gajah putih di C4 telah mengontrol petak F7 dan G8. Menteri putih di D3 juga telah mengontrol petak G6 dan H7. Bagaimanakah putih menyelesaikan permainan? Benar, gajah ke F6 skak.
Hitam tidak mempunyai pilihan. Kuda makan F6. Pion makan F6 skakmat. Diagram ini menunjukkan bahwa pergerakan Raja Hitam terhalang oleh dua pionnya di B7 dan C7. Juga gajahnya yang berada di C6. Benteng putih di A8 telah mengontrol lajur A. Pion putih di A4 juga menghalangi Raja Hitam untuk masuk ke petak B5. Petak C5 juga telah dikontrol penuh oleh 3 buah putih. Menteri di C2, pion di D4, dan kuda di B3. Bagaimanakah putih menyelesaikan permainan? Benar, suatu pengorbanan menteri. Menteri C5 skak. Hitam tidak mempunyai pilihan. Gajah makan C5. Diakhiri dengan D makan C5 skakmat. Diagram ini menunjukkan bagaimana Raja Putih ikut aktif membatasi pergerakan Raja Hitam. Pada posisi ini, Putih memainkan benteng makan G7. Sebuah langkah paksaan dari Putih dengan ancaman skakmat, benteng makan H7. Langkah itu dimungkinkan karena petak pion H7 sudah diserang oleh gajah putih yang berada di petak B1. Gajah makan G7. Pion makan G7 skakmat. Ketika benteng putih memukul pion di petak G7, langkah tangkisan kuda ke G6 yang menutup ancaman gajah putih terhadap petak H7, tidak dapat menyelamatkan Raja Hitam karena petak G8 akan terlepas dari perlindungan kuda hitam yang sebelumnya berada di petak E7. Diagram ini menunjukkan bagaimana hitam berhasil menggiring Raja Putih untuk keluar dari sarangnya. Hitam mengancam skak dengan benteng E1 ke E3. Menjawab skak dari hitam, Raja Putih tidak dapat kembali karena terhalang oleh pionnya sendiri di H2, dan bentengnya sendiri di G2. Ditambah juga penguasaan petak yang kuat oleh kuda hitam di G4 yang mengontrol petak F2. Raja Putih terpaksa lari ke petak H4. Hitam melanjutkan eksekusinya untuk menamatkan perlawanan Putih. Benteng H8 skak. Raja Putih kembali dipaksa lari menuju petak kematian. Pion F6 skakmat. Diagram ini menunjukkan bahwa sepasang gajah milik Putih telah mendominasi petak-petak perpindahan Raja Hitam. Di samping itu, buah-buah hitam yang lain pun menghalangi perpindahan rajanya sendiri. Seandainya Putih bisa melakukan skak dengan pionnya yang berada di petak E5 ke petak E6 tanpa diganggu oleh gajah hitam yang berada di petak F5, tentu saja kemenangan sudah menjadi milik Putih. Bagaimanapun juga, Putih masih tetap bisa menjalankan rencananya itu dengan terlebih dahulu mengeliminasi gajah F5 hitam dengan mengorbankan menterinya. Hitam tidak mempunyai pilihan karena Menteri Putih memukul gajahnya sambil membawa ancaman skak, di mana satu-satunya jalan untuk menangkis ancaman skak itu adalah dengan memukul Menteri Putih dengan pion G6. Putih pun tak terbendung menjalankan rencananya. E6 skakmat. Pada diagram berikut ini, dapatkah sahabat mengeksekusi Raja Hitam yang sudah terkurung? Diagram ini menunjukkan bagaimana Putih memberikan pengorbanan benteng yang hanya menyodorkan pilihan langkah-langkah pahit bagi hitam untuk menjawabnya.
Benteng A6. Hitam terpaksa menjawab pion B memukul A6. Yang dilanjutkan oleh putih dengan memajukan pion B7 skakmat. Alternatif langkah-langkah lain dari hitam, dengan memindahkan gajahnya ke petak manapun akan melepas perlindungan terhadap pion A7 yang diancam oleh pion B6 dan benteng A6 putih. Sebagai contoh, bila hitam menjalankan gajahnya ke C7, akan diselesaikan dengan benteng makan A7 skakmat. Pada diagram berikut ini, dapatkah sahabat menemukan cara mematkan raja hitam? Diagram ini menunjukkan bagaimana putih mencegah pergerakan raja hitam dan memaksa hitam untuk menjalankan pion G miliknya sehingga terjadi bentuk skakmat oleh pion putih. Raja F5. Langkah ini mempertahankan penguasaan putih terhadap petak G5 sekaligus mendominasi petak G4 agar raja hitam tetap tertahan di petak H4. Melihat bahwa pion putih di H2 sudah tidak memberikan peluang bagi raja hitam untuk lolos ke petak G3. Hitam hanya boleh menjalankan pion G-nya. G4. Raja F4. Mempertahankan penguasaan terhadap petak G5 dan petak G4 dan menambah dominasinya pada petak G3. Kembali hitam hanya boleh menjalankan pion G-nya yang juga berarti malapetaka bagi hitam. G3. Pion H makan G3 skakmat. Serupa dengan contoh sebelumnya, dapatkah sahabat menemukan cara mematkan raja hitam? Diagram ini menunjukkan bagaimana putih menciptakan posisi yang membuat raja hitam tidak memiliki petak perpindahan sehingga memaksa hitam hanya boleh menjalankan pionnya. Dalam situasi yang sepenuhnya berjalan sesuai keinginan putih, raja hitam pun dimatkan dengan menggunakan pion. Putih mengorbankan bentengnya, benteng A4. Ini tentu saja adalah suatu langkah paksa yang mengharuskan hitam untuk memukul benteng itu dengan pion B-nya. Pion B makan A4. Putih melanjutkan dengan raja C4. Langkah yang mengunci pergerakan raja hitam, dan memaksa hitam untuk menjalankan pion B5. Tentu saja, putih memainkan raja C5 untuk kembali memberikan paksaan bagi hitam untuk menjalankan pion B4. Disusul pukulan pamungkas dari putih. Pion A makan B4 skakmat. Pada diagram berikut ini, dapatkah sahabat mengeksekusi raja hitam yang sudah terkurung? Diagram ini menunjukkan bagaimana petak-petak perpindahan raja hitam telah didominasi oleh buah-buah putih yang aktif. Tugas putih hanyalah bagaimana menemukan langkah untuk menguasai petak G8. Yang juga memaksa raja hitam dengan cara mengancamnya untuk bergeser, di mana satu-satunya petak yang memungkinkan perpindahan raja hitam adalah di pojok papan yaitu petak H8. Kemudian melakukan skak sebagai langkah terakhir yang mematikan. Tepat sekali, kuda H6 skak. Raja H8. Pion G7 skakmat. Pada diagram berikut ini, dapatkah sahabat menemukan cara mematkan raja hitam? Diagram ini menunjukkan bahwa raja hitam yang sudah terkurung dan ruang geraknya terbatas. Raja putih telah mengontrol petak C7 dan C8.
Gajah putih juga telah menguasai diagonal utama yang mencegah Raja Hitam untuk melintas ke petak B7 dan A8. Satu-satunya petak pelarian yang dimiliki oleh Raja Hitam adalah petak A7. Dalam posisi ini, putih menjalankan langkah gajah C5 untuk menghalangi pergerakan Raja Hitam menempati petak A7. Langkah ini juga memberi perlindungan terhadap pion A6 yang akan dimajukan ke petak A7 untuk melakukan eksekusi skakmat. Dengan posisi rajanya yang terpojok dan buah-buah caturnya yang lain tidak dapat membantu, skakmat memang tak terhindarkan lagi bagi Raja Hitam. Apapun langkah hitam, putih tetap melakukan eksekusi pion A7 skakmat. Diagram ini menunjukkan bahwa Menteri Hitam sedang diancam oleh Gajah Putih. Namun apabila diperhatikan dengan seksama, pada posisi ini terdapat rangkaian langkah yang dapat menggiring Raja Putih menuju kematian di tengah papan apabila putih memukul Menteri Hitam. Dapatkah sahabat menemukan rangkaian langkah itu? Tepat sekali, pion G makan F3. Gajah makan D8. Putih memang berhasil menangkap Menteri Hitam, namun seluruh langkahnya setelah itu adalah paksaan yang mengharuskan rajanya tersesat dan dibunuh oleh pion putih di tengah papan. Pion F2 skak. Raja E2. Gajah G4 skak. Raja D3. Kuda B4 skak. Raja makan kuda E4. Pion F5 skakmat. Kita kembali pada posisi ketika pion hitam di petak G4 makan F3. Apabila putih tidak memukul Menteri Hitam pun, putih tetap kalah secara materi dan posisi. Diagram ini menunjukkan posisi yang terjadi dari rangkaian langkah suatu sistem pembukaan yang dikenal dengan nama pembukaan Gambit Evans. Ulasan lebih mendalam tentang sistem pembukaan ini akan kita pelajari lebih jauh pada pembahasan selanjutnya. Untuk saat ini, kita cukup mengikuti bagaimana rangkaian langkah sehingga terjadi bentuk bangunan yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan pada diagram. Putih memulai permainan dengan memajukan pion ke petak E4. Hitam menjawab dengan memajukan pion ke petak E5. Putih melanjutkan dengan langkah kuda F3. Hitam membalasnya dengan langkah kuda C6. Putih gajah C4, hitam gajah C5. Pada langkah keempat, putih memainkan pion B4. Pengorbanan satu pion dengan kompensasi keunggulan tempo untuk memperoleh perkembangan dan aktivasi buah yang cepat. Hitam menerima korbanan pion yang dilakukan oleh putih. Gajah makan B4. Pion C3. Gajah A5. D4. Pion E makan D4. Rokade sayap raja. Kuda F6. Pada posisi ini, kita dapat membaca rencana hitam untuk segera melakukan rokade dan tetap mempertahankan keunggulan satu pion yang telah didapatkannya. Namun putih menjalankan langkah untuk mencegah Raja Hitam meninggalkan lajur E. Gajah A3. Gajah B6. Menteri B3. Pion D5. Pion E makan D5. Kuda A5. Benteng E1 skak.
Gajah E6. Diagram ini menunjukkan bagaimana bentuk bangunan yang terjadi setelah 11 pasang langkah dimainkan. Menteri Putih dalam keadaan terancam oleh kuda hitam. Alih-alih mengamankan menterinya, Putih meneruskan permainan dengan melanjutkan serangannya terhadap Raja Hitam dengan memukul gajah di E6 memakai pion. Tentu saja setelah memukul Menteri Putih segala langkah hitam adalah paksaan sampai rajanya terbunuh. Pion D makan E6. Kuda makan B3. Pion E makan F7 skak. Raja D7. Gajah E6 skak. Raja C6. Kuda E5 skak. Raja B5. Gajah C4 skak. Raja A5. Gajah B4 skak. Raja A4. Pion A makan B3 skak mat. Diagram ini menunjukkan bagaimana Putih menjalankan rangkaian langkah paksa yang berujung pada skak dan mematkan Raja Hitam dengan pion. Benteng G7. Menteri makan G7. Gajah makan B6 skak. Raja makan B6. Menteri B8 skak. Menteri B7. Hitam mengembalikan menterinya hanya untuk memperlambat proses kekalahan. Namun, tentu saja itu tidak akan cukup untuk menghentikan serangan mematikan dari Putih. Menteri makan B7 skak. Raja makan C5. Menteri B4 skak. Raja D5. Menteri A5 skak. Benteng C5. C4 skak. Gajah makan C4. Menteri makan D2 skak. Gajah makan D2. Benteng D4 skak. Pion E makan D4. Pion E4 skak mat. Ketika Menteri B8 skak. Jika Raja A5, maka Menteri B4 skak mat. Ketika Menteri A5 skak. Jika pion C5, maka Menteri A8 skak mat. Ketika Menteri makan D2 skak. Jika Gajah D3 skak, maka Menteri makan D3 skak mat. Dapatkah sahabat menemukan langkah Putih untuk mengakhiri perlawanan hitam? Benar. Putih melakukan pertukaran kualitas melalui langkah benteng memukul gajah di D5, skak. Yang bertujuan untuk mengaktifkan pengawalan sepanjang baris ke-6 oleh benteng di petak A6. Sebuah langkah paksa yang mengharuskan hitam untuk membalas pion makan D5. Raja Hitam kini sudah terperangkap di tengah papan. Baris ke-6 telah dikuasai penuh oleh benteng Putih di A6. Pergerakan Raja Hitam ke petak D5, terhalang oleh pionnya sendiri. Petak F5 dikuasai oleh bidak Putih di G4. Petak F4 dikuasai oleh Raja Putih di E3. Selain oleh Raja Putih, petak D4 dikuasai oleh pion di C3.
Kuda D3. Pion E makan D3. Pion F4, skakmat. Serupa dengan contoh sebelumnya. Diagram ini menunjukkan bagaimana pergerakan Raja Hitam menuju baris ke-6 terhalang oleh buah-buah caturnya sendiri. Pergerakan Raja Hitam menuju petak F5 juga terhalang oleh Gajah Hitam yang berada di sana. Dapatkah sahabat menemukan langkah putih untuk melakukan eksekusi skakmat terhadap Raja Hitam menggunakan pion? Tepat sekali. Benteng D5 skak. Pion C makan D5. Kuda D3 skak. Pion E makan D3. Pion F4, skakmat. Diagram ini sangat ilustratif, karena dapat menunjukkan kepada kita tentang pentingnya untuk mengenali bentuk bangunan skakmat agar kita terhindar dari kekalahan. Mari bersama-sama kita ikuti bagaimana permainan berikut berjalan. Kuda makan F7. Raja makan F7. Kuda G5 skak. Raja G8. Pion G4. Pada bentuk bangunan ini, sebenarnya posisi masih berimbang. Namun hitam melakukan kesalahan fatal dengan memukul pion G4 yang baru saja mengancam menterinya, di mana langkah ini menantang putih untuk melakukan pertukaran menteri. Tentu saja putih dengan senang hati melayani pertukaran itu, karena setelah Gajah Hitam memukul menteri putih, penjagaan terhadap petak F7 menjadi longgar sehingga pion F6 putih berkesempatan melakukan eksekusinya. Menteri makan G4 skak. Menteri makan G4. Gajah makan G4. Pion F7 skakmat. Ketika kuda makan F7, akan sangat berbahaya apabila hitam memukul balik kuda putih itu dengan gajahnya yang berada di petak E6. Jika gajah makan F7, maka kuda D6, double skak. Yang berarti hitam harus kehilangan menterinya. Pada langkah ketiga, ketika putih menjalankan pion G4. Langkah terbaik hitam adalah menteri G6. Langkah menteri D5 juga masih tergolong solid. Kedua pilihan ini masih mampu mempertahankan keseimbangan posisi. Di mana untuk langkah menteri C5 atau menteri B5 atau menteri A5 akan memberikan keunggulan bagi putih. Pada posisi ini, menteri hitam juga tidak boleh melakukan pemukulan terhadap pion putih yang berada di petak F6. Bila menteri makan F6, maka benteng makan E6. Menteri D8. Menteri F3. Menteri D7. Benteng E7. Menteri makan E7. Menteri D5 skak. Menteri F7. Menteri makan F7, skakmat.